Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah kita kembali lanjutkan kajian di bulan Ramadan, melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih bahas tentang sholat ya dalam kondisi safar. Sholat dalam kondisi safar, yaitu qasar, mengqasar salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara pernak-pernik ragam yang didapatkan oleh seorang yang safar dalam salatnya adalah ketika seorang yang safar berada dalam kondisi dia masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat, namun ternyata imam ya yang akan sholat ya bersamanya itu ternyata adalah orang mukim. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dia ingin sholat namun dalam kondisi imamnya imam yang mukim, tidak sedang safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana seorang yang dia safar, dia menjadi makmum di belakang imam yang mukim. Nah, ini sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan yang lalu, namun tidak mengapa kita sedikit mengulangi karena sudah jaraknya begitu panjang. Bahwasanya seorang yang safar di belakang imam yang mukim, yaitu ada 3 kondisinya. Yang pertama adalah sang musafir tersebut itu bersama dengan imam kan 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, 3 rakaat atau 4 rakaat. Bisa jadi contohnya memang dari awal ya dia itu imamnya didapati belum melakukan takbiratul ihram sehingga dia masuk. Nah, bagaimana yang seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah ya, atau ketika dia masuk imamnya baru 1 rakaat sholatnya ya, baru 1 rakaat sholatnya, sehingga dia akan sholat bersama dengan imam itu di 3 rakaat sisanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat ya, pendapat jumhur ulama
ya berbeda dengan Ibnu Hazm ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya wajib bagi sang makmum yang musafir tersebut dia itu menyempurnakan sholat menjadi 4. Ikuti sholat tersebut menjadi 4, demikian ya, menjadi 4. Nah demikian. Jadi ikuti sholat tersebut. Imamnya sholat 4 rakaat, maka ikuti sholat 4 rakaat. Imamnya sholatnya sempurna, maka dia ikuti sholat sempurna. Nah seperti itu. Baik. Bukan dia melakukan sholat 2 rakaat. Berbeda dengan Ibnu Hazm, pendapat seorang ulama Ibnu Hazm ya, rahimahullah. Nah beliau ini berpendapat tetap saja kalau sudah 2 rakaat sang makmum tersebut sholat, ya 2 rakaat sholatnya sudah cukup, ya. Tidak boleh baginya untuk menambah lagi. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kondisinya? Ya menurut Ibnu Hazm ya bisa tinggal memilih saja, ya. Berarti dia bisa salam setelah 2 rakaat sholat bersama dengan imam, atau dia menanti sambil duduk, demikian. Yang penting dia sholat 2 rakaat saja. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kuat pendapat jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah kita sebutkan ya, tapi tak mengapa kita ngulangi. Kemudian kondisi yang kedua adalah makmum tersebut, ya makmum yang safar itu mendapati imam sudah melakukan salat 2 rakaat, maka tersisa 2 rakaat berikutnya. Ini berarti salatnya salat yang 4 rakaat ya. Atau sudah melakukan salat 3 rakaat, tinggal 1 rakaat saja. Demikian. Oke lah kita katakan salatnya cuma ya 1 rakaat saja ya, 1 rakaat atau tersisa 2 rakaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah di sini para ulama juga terbagi menjadi 2. Jumhur ulama dengan pendapat sebagian ulama ya. Pendapat jumhur ulama mengatakan tetap sempurna. Ya, ngikutin imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam itu dijadikan untuk diikuti, demikian ya, hadisnya sahih ya, sampai-sampai Rasul mengatakan fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian menyelisih atas dia, demikian. Hadisnya sahih ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat sebagian ulama seperti Ishaq bin Rahuyah, Taus ya, Sya'bi, Tamim ibn Hadlam ya, Muhammad ibn Hazm, Abu Muhammad ibn Hazm ya, berpendapat sholatnya 2, tetap 2, demikian. Jadi kalau imamnya sudah sholat 2 rakaat ya, maka begitu dia masuk di rakaat ketiga imam salam, dia pun ikut salam, demikian. Atau kalau imamnya sholatnya sudah 3 rakaat, tinggal 1 rakaat, maka dia sholat ikuti, kemudian begitu imam salam dia baru dapat 1 rakaat, maka dia cuma nambah 1 rakaat saja. Nah seperti itu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kuat adalah tetap pendapat jumhur ulama ya. Rahimakumullah. Nah, rincian yang ketiga adalah kondisinya dia masuk kepada imam ya, masuk kepada imam. Imam tersebut dalam kondisi sudah ya di rakaat keempat dan sudah lewat dari ruku, demikian. Seperti kondisinya sedang sujud di rakaat keempat atau tasyahud akhir kita katakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama juga berbeda pendapat menjadi 2 juga. Ya, jumhur ulama tetap saja salatnya adalah ya sempurna. Kemudian adapun sebagian ulama seperti Hasan Al-Basri ya, kemudian Ibrahim An-Nakhai, Imam Az-Zuhri, Qatadah, Imam Malik itu mengqasar salat. Adapun jumhur ulama tetap sempurna, dan pendapat jumhur ulama ini yang lebih tepat ya, tetap dia ya menyempurnakan. Kenapa? Karena dia ngikuti imam. Demikian. Wallahu taala alam. Baik, nah sekarang kondisinya adalah
ya, ketika ternyata sholat berjamaah tersebut ya itu dipimpin oleh seorang imam yang mukim. Ini kondisinya berbeda. Imam yang safar, imamnya safar, kemudian makmumnya yang mukim. Ya, mungkin begini karena ini imamnya orang yang safar ini ternyata orang yang merupakan tokoh bagi mereka atau ulama bagi mereka, ya. Tokoh agama, sehingga diberi kehormatan untuk memimpin sholat zuhur atau asar atau isya, demikian ya. Nah, sementara makmumnya ada di antara mereka yang mukim, imamnya safar, makmumnya mukim. Ini bagaimana? Ya, walaupun mungkin ada sebahagian makmum juga yang safar. Baik para hamba Allah rahimahni warahmatullah, apabila ada orang-orang yang mukim itu sholat 4 rakaat ya di belakang ya imam yang dia safar, maka sepakat para ulama dengan status ijma ya wajib bagi makmum yang mukim untuk mereka tetap sholat 4 rakaat. Demikian, tetap sholat 4 rakaat. Ya. Nah, adapun imamnya, maka karena dia adalah musafir, maka dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Adapun makmum yang dia mukim, maka bagi yang mukim dari kalangan makmum, maka setelah imam salam di 2 rakaat, maka para makmum mereka menambah 2 rakaat. Begitu juga ya makmum-makmum yang masbuk lainnya yang mereka ini adalah orang-orang mukim. Demikian ya. Maka begitu selesai salamnya imam, maka mereka naik menambah rakaat yang kurang sehingga menjadi 4 rakaat. Demikian. Baik, ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ya di jilid kedua di halaman 152. Dianjurkan bagi makmum dianjurkan bagi imam yang safar tersebut setelah salam dia mengucapkan kepada makmum tersebut dengan mengatakan atimmu salatakum fa inna qaumun safrun. Ya. Sempurnakan salat kalian karena sesungguhnya kami kaum yang safar. Sebenarnya ungkapan ini bisa dilakukan ya juga diucapkan di awal salat. Ya, di awal salat. Namun bisa juga nanti ditambahkan namun ini yang sebenarnya yang dilakukan yaitu setelah salam dari salat tersebut. Demikian untuk menegaskan. Adapun ya di awal sholat, nah itu agar para makmum-makmum yang mukim ketika itu mereka tidak terkejut, ya, la yajuzu tarkul bayan indal hajah, tidak boleh meninggalkan penjelasan kepada orang yang tak paham ketika dibutuhkan, ya, tidak boleh, maka dijelaskan. Nah seperti itu, dijelaskan kepada mereka. Nah itu bisa dilakukan di awal. Contohnya seperti kasus yang kita sebutkan tadi, katakanlah ada tokoh ya dari Jakarta, tokoh agama datang ke Medan atau ke satu tempat ya yang itu jaraknya safar ya ke tempat tersebut, mungkin memberikan kajian, ceramah dan seterusnya. Ya. Lalu oleh orang-orang setempat ketika sholat zuhur atau asar atau isya diperkenankan untuk jadi imam. Maka perlu dijelaskan oleh sang tokoh tersebut ketika dia ditunjuk ya menjadi imam, saya adalah seorang yang safar, maka sholat saya adalah ya 2 rakaat. Jika memang saya diperkenankan untuk jadi imam, maka silahkan setelah saya salam di 2 rakaat, nanti jamaah sekalian itu menambah 2 rakaat. Karena sholat jamaah sekalian adalah
salat yang 4 rakaat karena dalam kondisi mukim, tidak safar, demikian. Nah, seperti itu. Mereka setuju, baik katanya, tidak baik, tidak mengapa, kami memahami dan memaklumi demikian. Malah safar, kami orang yang safar, atau sesungguhnya saya safar, demikian. Nah, ini ringkas, padat, ya, atau kalimat yang semisal seperti contohnya tambahkan 2 rakaat, ya, bagi makmum, ya, yang mukim. Nah, seperti itu. Untuk menegaskan apa fungsinya? Fungsinya adalah, ya, ini penjelasan diarahkan bagi orang-orang yang mukim, jadi makmum, mukim dia, sementara dia tidak mendengarkan penjelasan di awal. Nah, seperti itu, ya. Sehingga nanti tidak terjadi kericuhan, tidak terjadi kegaduhan. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam masalah ini sebenarnya ada riwayat, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak di dalam Musannaf, ya. Kalau Imam Malik dalam kitab Muwatta, juga Imam Baghawi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu anhuma kana idza qadima Makkah shalla bihim rak'ataini tsumma qala ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qauman safrun. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhuma dahulu apabila beliau datang ke Mekah salat mengimami penduduk Mekah ketika itu, beliau salat 2 rakaat. Ya, kemudian beliau mengatakan, wahai penduduk Mekah, setelah salat, wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah salat kalian, sesungguhnya kami adalah kaum safar, kaum yang safar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, tindakan Umar seperti ini radhiyallahu anhu dihadiri oleh sekelompok para sahabat, ya, bahkan ulama-ulama dari kalangan sahabat. Namun tak ada seorang pun yang mengingkari tindakan beliau yang mengucapkan hal itu, ya. Ini menunjukkan ini adalah sebuah hal yang diamalkan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, gimana kalau ada kasus begini? Nah, kita sebutkan kasus nih, ya. Kalau ada kasus tadi contohnya nih, contoh nih kasusnya, tokoh tadi ternyata, ya, beliau ditunjuk jadi imam, ya, atau ada orang yang safar yang ditunjuk jadi imam. Sementara makmumnya itu bercampur antara orang yang safar bersamanya, ya, atau orang yang safar yang lainnya sama seperti dirinya, atau orang yang mukim. Ada yang mukim. Ternyata setelah 1 rakaat sang imam tersebut dia berhadas atau butuh ke kamar mandi, kita katakan, ya. Maka apa yang terjadi yang seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau yang ditunjuk oleh dia adalah orang yang mukim, ya, katakanlah ternyata yang mempersilahkan tadi dia menjadi imam adalah imam setempat, karena dia tokoh, diketahui ini tokoh, ini. Baik, silakan Ustadz ke depan jadi imam. Baik, seperti tadi imamnya pun karena dia seorang safar, dia kasih penjelasan. Saudara-saudara sekalian, saya adalah orang yang safar, ya. Saya diminta oleh imam yang mukim, kenalan saya, ya, menunjuk saya untuk jadi imam. Saya seorang safar, maka saya sholatnya 2 rakaat. Anda yang mukim, maka Anda nanti menyempurnakan sholatnya
menambah 2 rakaat, demikian menjadi 4 rakaat. Baik, sepakat, dipahami. Baik. Namun ya ternyata ketika sudah 1 rakaat dia pun batal, atau dia ingin ke kamar mandi, nggak bisa ditahan, ya. Lalu imam yang mukim tadi itu di belakangnya, lalu diminta untuk ke depan, ditarik tangannya ke depan, demikian. Sholat diteruskan oleh imam yang mukim. Nah, begitu mungkin kalimat yang diucapkannya. Adapun saya batal ingin memperbaharui wudhu, demikian. Bagaimana yang seperti ini? Nah, ini kasus ini. Ya. Baik, ada pendapat seperti ini. Imam yang mukim tadi itu sholat dengan sholat sempurna. Yaitu sholat seperti imam yang awal. Kemudian dia memberikan isyarat kepada orang di belakangnya untuk duduk. Kemudian dia bangkit sendiri, lalu menyempurnakan sholat 4 rakaat. Kemudian duduk untuk tasyahud. Kemudian ya salam orang yang di belakangnya dari kalangan orang yang safar. Lalu orang yang di belakangnya dari kalangan orang-orang yang mukim itu pun bangkit, ya, menyempurnakan sholat mereka masing-masing. Ini pendapat Imam Malik. Ya. Jadi maksudnya adalah sholatnya 2 rakaat. Jadi udah batal, sudah naik ke depan itu si imamnya, masuk ke depan atau maju ke depan, maka dia lanjut sholatnya, tapi 2 rakaat. Alhamdulillah. Nah, setelah dia sholat 2 rakaat karena dia mukim, ya, maka dia kasih isyarat kepada orang-orang semuanya untuk duduk. Maka dia sempurnakan 2 rakaat sendirian si imamnya tadi. Ini menurut pendapat Imam Malik. Ya, begitu dia sudah rakaat keempat sendirian tadi, ya, posisi yang lain duduk, dia pun akhirnya pun ya di posisi duduk karena sudah 4 rakaat. Sementara makmum yang ada itu semuanya ketika itu baru sholat 2 rakaat. Ya. Nah, begitu posisi tasyahud akhir sang imam tadi, ya, maka ketika salam imamnya di rakaat keempat, maka orang-orang yang mukim ketika itu salam ikut bersama dia. Nah, kemudian orang-orang yang safar itu salam bersama dia. Ya, orang-orang yang safar salam sama dia. Ya, sama sang imam tadi. Kemudian makmum yang mukim itu sholat nambah 2 rakaat masing-masing. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat ya Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau serta Sufyan Ats-Tsauri. Imam yang ditunjuk tersebut, ya, itu sempurna sholatnya, ya, dengan imam yang sholatnya seperti yang sholat yang pertama. Jadi maksudnya begini, orang yang ditunjuk jadi imam ini kan orang yang mukim, dia kan. Nah, ketika dia sholat 2 rakaat setelah itu, ya, maka dia mundur. Lalu maju ke depan orang yang safar. Lalu salamlah orang yang maju tersebut, ya. Ya. Ini pendapat yang kedua. Agak ribet memang dia, ya. Jadi setelah batal nih tokohnya, batal di 1 rakaat, ya. Ini maka dia tarik tangan imam setempat untuk maju ke depan. Demikian. Makmumnya kan ada yang safar, ada yang mukim, demikian. Nah,
imam setempat yang ditunjuk menjadi imam baru karena batal, ya, maka setelah sholat 2 rakaat, jadi tinggal nambah 1 rakaat gitu, ya, si imam tadi itu mundur, imam yang mukim, lalu diarahkan untuk maju ke depan adalah seorang yang safar. Nah, kemudian begitu imam tersebut yang baru ini lagi, ya, itu safar, maka salamlah ketika itu imamnya bersama dengan makmum-makmum yang safar. Nah, kemudian sisanya yang makmum mukim, yaitu menyelesaikan sholat sendiri. Demikian. Baik. Pendapat yang terakhir, ini pendapat yang wallahu ta'ala alam tepat, ya, yaitu semuanya ngikutin sholatnya imam baru. Nah, begitu dia. Yaitu apa? Karena imamnya mukim, maka tetap saja imamnya itu sholat 4 rakaat. Makmumnya yang tadi sholatnya dia adalah niatnya qashar, karena imamnya yang awal adalah qashar karena safar. Nah, begitu batal imamnya, masuk imam yang atau dinaikkan atau diangkat atau dimaju ke depan, ditunjuk imam yang mukim, maka dirubah niatnya untuk bermakmum dengan imam yang mukim. Jadi orang-orang yang safar ketika itu, maka berubahlah niatnya menjadi niat, ya, sholat sempurna karena mengikuti imam yang mukim. Demikian, seperti itu. Maka semuanya sholat dengan sholat orang yang mukim. Nah, begitu. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Auza'i, dan Lais. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang kuat. Sebenarnya ini pendapat jumhur yang tetap saja mengikuti imam. Begitu dia, ya. Begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, memang pendapat jumhur ulama ini lebih mudah, ya. Jadi kan kalau imam tetap diikuti. Nah, begitu dia. Perubahan imam karena batal satu imamnya. Walaupun tadinya ikuti imam yang safar, ya. Maka begitu berganti imamnya imam yang mukim, maka orang yang safar niatnya dirubah menjadi, ya, sholat 4 rakaat bukan qashar. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira kita cukupkan dulu, ya, penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Kalau ditambah khawatirnya nanti malah bingung, ya. Jadi kita cukupkan saja insyaallah ta'ala. Baik. Nah, kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Ini dia cerita tentang kondisinya ini, ya. Perkenalkan, nama saya Fulan, ya, kalau usah disebutkan, ya. Saya di Jakarta. Ya. Singkat cerita, saya sudah jarang sekali datang kajian. Dan kadang saya meninggalkan kewajiban-kewajiban seorang muslim. Saya juga merasakan banyak sekali melakukan dosa, khususnya di bulan Ramadan. Mohon nasihatnya Ustadz, saya ingin kembali, terasa berat sekali,
Ya, syukran Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah menjaga Ustadz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada jalan hidayah, wahai saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hatimu, menerangi relung-relung jiwamu agar bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui bahwasanya sesuatu yang sangat kuat membuat seorang mukmin, seorang muslim, dia merasa perlu kembali bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dikarenakan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penyayang terhadap dirinya, cinta kepada dirinya, dan dia menyadari bahwasanya Allah juga azabnya sangat pedih. Saudaraku, sesungguhnya sebesar apapun dosa-dosamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu taubatnya untuk dirimu. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap saja masih membuka pintu taubat itu, tidak akan menutup siapapun dari kita, karena pintu taubat tidak akan ditutup kecuali apabila telah terbit matahari dari barat, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Adapun bagi pribadi, maka sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum nyawa itu di kerongkongan. Maka bertaubatlah. Dan ingat, jangan tunda taubat. Ayo kembali. Kenapa? Karena azab Allah sangat pedih. Allah sendiri yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah katakan, ya, siapa saja yang durhaka kepada Rasul, lihat, hidayah sudah diketahui, perkara-perkara yang wajib sudah diketahui, perkara-perkara yang diharamkan juga sudah diketahui, namun malah dilakukan sebaliknya. Kewajiban ditinggalkan, perkara yang diharamkan dikerjakan. Nah, itu bentuk durhaka kepada Rasul karena sudah tahu sesungguhnya. Sekaligus ikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Kebiasaan orang-orang yang tidak beriman itu diikuti. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan kemana saja dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan jebloskan dia ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa sa'at masiran, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tahukah kita bahwasanya neraka itu apinya adalah 70 kali api yang paling panas di dunia. Jangan kita menghendaki Allah menyiksa kita dengan siksa akhirat, jangan. Oleh karenanya, akhiri segala bentuk kedurhakaan kepada Allah, kepada Rasulullah. Akhiri demikian. Kembali bersimpuh kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah. Sungguh kita nggak sanggup diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beratnya apapun ketika kita kembali itu lebih ringan ketimbang siksa di neraka. Ya. Oleh karenanya, kembalilah saudaraku,
Ya, jangan engkau dolimi dirimu, jangan engkau dolimi dirimu dengan dosa-dosamu. Ingat, dosa itu ada dua: meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mentaatinya dan wafat di atas ketaatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita berikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi untuk bangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, ini adalah insya Allah menjadi Islamic Center, ya, Masjid Islamic Center di Kota Medan insya Allah taala untuk persebaran dakwah manhaj salaf insya Allah. Yuk mari transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan silakan Anda lihat di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.